Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan dan subtema 1 rukun dalam perbedaan di pembelajaran kedua. Sebelumnya kalian fokus siapkan dulu alat tulisnya, kemudian disiapkan juga buku temanya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, materi pokok untuk hari ini satu tentang manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentang pola lantai dari tarian daerah. Nanti di sini kalian menyebutkan pola lantainya. Oke, begitu coba lihat materi apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Bapak harapkan setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran dan mengamati gambar serta membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, kalian mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram yang disediakan nanti ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian berdiskusi terus kemudian menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Dan yang terakhir, setelah nanti kita belajar, kalian diharapkan mampu menyebutkan pola lantai tarian yang dipilih dengan benar. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, Bapak di sini punya gambar ya. Gambarnya sama dengan seperti yang ada di buku tema kalian. Nah, kita amati dulu di pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 kita amati dulu. Oke. Nah, ini adalah kegiatan yang rutinitas biasanya sering kita lakukan dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia ya, 17 Agustus kemarin. Nah, coba lihat, diamati. Oke. Dapat? Mereka berbeda tetapi mereka melakukan pekerjaan dengan sama. Mereka berbeda tetapi mereka tetap bersatu ya. Oke. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai gambar yang saya sajikan ini, kita baca sebuah teks yang berjudul tentang perbedaan yang menguatkan. Oke. Itu ada di tema kalian halaman 9. Oke, kita baca sama-sama. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Ya, warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lainnya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak di lain kampung sepakat, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah dan menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Pande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya.
Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Namun dari hal kecil inilah dalam kesehariannya mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Oke, anak-anak hebat. Nah, ini adalah sekali lagi perbedaan yang sangat menguatkan ya. Di Kampung Cempaka yang kampung tersebut adalah kampung transmigran. Orangnya bukan asli dari daerah tersebut, dari berbagai daerah. Oke. Nah, dalam cerita tersebut disebutkan perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Oke, kalian boleh baca berkali-kali, dipahami, kemudian, nah, dari bacaan tadi, kalian tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan bagian yang Bapak sediakan. Ya, rukun dalam perbedaan. Subtema kita ya, rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada dalam cerita tersebut? Boleh kalian tuliskan. Boleh kalian tuliskan di sini. Kemudian bagaimana cara menyikapinya ya? Bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Kemudian apa manfaat hidup rukun? Boleh kalian tuliskan di sini ya. Itu yang pertama. Oke. Nah, setelah kalian menuliskan kesimpulan daripada cerita yang tadi kalian baca, Bapak tekankan lagi. Coba kalian fokus perhatikan makna persatuan dalam perbedaan. Oke, seperti hal yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Makanya makna persatuan dan perbedaan untuk kita yaitu perbedaan merupakan salah satu kekayaan bangsa. Yang kedua, untuk menjaga persatuan dalam perbedaan, ada beberapa sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya rukun. Oke, hidup rukun dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar terbiasa hidup dengan perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, peduli. Sikap peduli atau bersikap empati perlu terhadap siapapun tanpa melihat perbedaan yang ada. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terakhir, menjunjung tinggi sikap toleransi kepada orang lain. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Semangat persatuan bangsa Indonesia bisa tercermin melalui apapun. Salah satunya adalah melalui seni budaya lokal, ya, daerah itu sendiri. Salah satunya adalah melalui tarian. Nah, di sini banyak tarian-tarian daerah yang menyerukan persatuan. Salah satunya adalah tari lego-lego. Tari adat Alor bermakna persatuan. Oke, kita baca sama-sama ya. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang dilakukan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Berbeda dengan sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda,
namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas yang berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan silih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang harus bersatu membangun kampung serta negeri. Sumbernya dari berita1.com 8 Juni 2014 dengan penyesuaian ada ya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Lagi, ini adalah tari yang bermakna persatuan ya. Boleh kalian lihat, kalian baca lagi. Banyak tarian-tarian daerah yang bermakna persatuan. Yang lainnya ya, nanti kita belajar. Oke, nah dari tarian tersebut kalian lihat ada yang mengitari pohon dengan bentuk melingkar, ya. Karena seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Nah, perpindahan, pergerakan, dan posisi saat menari itu nanti kita disebut dengan pola lantai tarian ya. Pola lantai atau pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari membuat dan berfungsi untuk memposisikan dalam sebuah ruang gerak tarian. Nah, jenis pola lantainya apa saja Pak? Pola lantainya kita belajar pola lantai vertikal, diagonal, dan melengkung ya. Tapi coba lihat bagan yang Bapak sajikan berikut ini. Nah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Sebenarnya ada dua secara garis besar. Ada pola lantai. Yang pertama garis lurus dan yang kedua garis lengkung. Contohnya banyak. Ada yang horizontal, pola diagonal, pola vertikal. Ada yang polanya jejak, pola segi 4, segi 5, dan segi 3. Itu pola garis lurus. Kemudian ada pola garis lengkung. Ada yang melengkung ke depan, ada yang melengkung ke belakang, ada pola angka 8, dan pola lingkaran. Pola ini di screenshot ya. Dan oke. Nah, di buku tema juga ada kalian contoh-contohnya ya. Ada tari Yospan dari Papua, tari Salimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Itu adalah tari yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua itu ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ya, melengkung diagonal. Oke, diagonal. Dan yang terakhir, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Nah, biasanya di tari rakyat dan tari tradisional yang banyak menggunakan pola garis melengkung. Di sini ada dua contoh ya, ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Selain tadi tari yang dari Alor ya. Kemudian satu lagi tari Landai dari Sumatera Barat. Ini menggunakan pola lantai garis melengkung. Oke, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Setelah kalian tadi menyimak berbagai contoh pola tarian dari tarian daerah, sekarang kalian boleh sebutkan pola lantai tarian yang ada di halaman 34. Di sana ada 4 tarian ya. Ada tari Sedati dari Aceh, tari Andin dari Bengkulu, tari Tanduk dari Riau, kemudian tari Tambun dan Bunga
dari Kalimantan Tengah. Kalian cukup menggambar pola lantainya, menggambar pola lantai tarian-tarian tersebut ya, ada di halaman 34. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini dapat cukupkan sekian. Sekali lagi, ulang lagi. Yang pertama, tadi kalian menuliskan makna persatuan dalam perbedaan berdasarkan cerita di diagram ya, yang tadi disediakan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalian menggambarkan pola lantai yang ada di halaman 34 berdasarkan tarian-tarian yang disediakan. Oke, anak-anak hebat, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Aku rasa cukup untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.